Komando Pengontrol Komunikasi Rusia. Secara umum ada 3 target utama yang terkait dengan Komando Pengontrol Komunikasi Rusia: stasiun telekomunikasi luar angkasa, stasiun satelit bumi, dan telekomunikasi centers. Sasaran pertama dan terpenting untuk menghancurkan Komando Militer Pengontrol Komunikasi Rusia akan menjadi 2 pusat telekomunikasi ruang angkasa dan 44 stasiun satelit bumi. 46 fasilitas satelit ini menjalankan fungsi penting yang memungkinkan komunikasi mengalir antara kepemimpinan Rusia dan pasukan nuklir yang dikerahkan di saat krisis. Beberapa fungsi penting tersebut antara lain deteksi peringatan dini rudal balistik, lokasi komunitas intelijen elektronik, penginderaan jauh, kalibrasi radar, navigasi, meteorologi, geodensitas, dan aktivitas luar angkasa. Target kedua adalah pusat telekomunikasi Rusia. Pusat siaran frekuensi radio ini berfungsi sebagai simpul komunikasi utama antara komando militer Rusia dan kekuatan nuklirnya. Diasumsikan bahwa hanya beberapa dari instalasi ini yang akan dihantam dengan senjata nuklir untuk membatasi korban sipil. Menghancurkan pusat komunikasi satelit Rusia akan menjadi prioritas utama. Serangan akan dilakukan oleh kapal selam rudal balistik berbasis laut. Berikutnya ICBM Mobile Rusia. Rusia memiliki 180 rudal balistik antar benua yang diluncurkan melalui peluncuran ICBM seluler atau ICBM bergerak. Pasukan ICBM seluler darat Rusia membawa 3 jenis rudal utama yang sangat berbahaya. SS-25 berjumlah 27, dipersenjatai dengan 1 hulu ledak MIRV berkekuatan 800 kiloton per rudal. SS-27 Mod 1 berjumlah 18, dipersenjatai dengan 1 hulu ledak berkekuatan 800 kiloton per rudal. SS-27 Mod 2 berjumlah 135, dipersenjatai dengan 4 hulu ledak MIRV berkekuatan 500 kiloton per rudal. Setiap rudal dipasang pada truk artileri yang dirancang dan dikembangkan sebagian besar oleh pabrik otomotif Minsk di Belarusia. Peluncur seluler ini mampu bergerak melalui medan tanah dan meluncurkan rudal dari titik manapun di sepanjang rutenya. Saat diluncurkan, ICBM seluler ini memiliki jangkauan operasional 6.800 mil, melaju dengan kecepatan hingga 16.000 mil per jam, dan biasanya mencapai target dalam waktu sekitar 30 menit. Saat dikerahkan ke lapangan atau pedalaman, biasanya terdapat 2 kendaraan lain yang menemani, yakni pos komando bergerak dengan fasilitas pendukung stasiun pelepasan komunikasi yang menggunakan antena komunikasi troposfer dipasang pada kerangka tiang yang dapat diperpanjang. ICBM seluler jalan Rusia terletak di 7 pangkalan: Yaskarola, Teikovo, Nizhny Tagil, Novosibirsk, Barnaul, dan Irkutsk. Volosoko. Secara umum, ada 3 jenis target yang terkait dengan ICBM seluler Rusia, bagian dari struktur organisasi dan atau komunikasi yang terletak di setiap pangkalan. 180 tempat perlindungan kendaraan di 20 garnisun di setiap pangkalan ICBM seluler. Dan salah satu dari 60 kelompok dari 3 kendaraan peluncur ICBM yang kemungkinan besar akan menyebar selama konflik nuklir. Ada keuntungan dan kerugian ketika menyerang ICBM mobil Rusia. Keuntungan utamanya, peluncur seluler Rusia jauh lebih mudah dihancurkan daripada peluncur berbasis silo yang sangat keras. Menonaktifkan peluncur seluler itu sederhana dan mudah. Kendaraan hanya perlu digulingkan dan membuat sistemnya error. Ini mudah dicapai dengan ledakan nuklir thermal. Apakah terletak di tempat penampungan yang berlindung di pangkalan mereka atau bahkan di lapangan? Beberapa kendaraan peluncur atau ICBM bergerak Rusia dapat dihancurkan di area seluas sekitar 26 km persegi oleh satu ledakan. Oleh karena itu, dalam kasus serangan mendadak total, kemungkinan sebagian besar ICBM seluler Rusia akan berada di markas pangkalannya. Dengan demikian, dapat dengan mudah dihancurkan menggunakan sejumlah kecil hulu ledak. Kedua, ICBM seluler Rusia memiliki waktu respon yang lebih lambat daripada rekan basis silo mereka.
Biasanya ICBM seluler akan tetap di garnisun sampai perintah komando untuk menyebar ke pedesaan atau pedalaman. Oleh karena itu, kelangsungan hidup ICBM seluler Rusia sangat tergantung pada kecerdasan yang memadai dan peringatan dini dari serangan. Selain itu, melakukan penyebaran dalam krisis genting serangan mendadak akan memperumit komando dan kontrol dalam membuat langkah-langkah untuk mempersiapkan peluncuran. Dan pastinya itu akan memakan waktu yang tidak sedikit ketika dalam serangan mendadak oleh Amerika. Kerugian utama menyerang ICBM seluler Rusia ialah penargetan ICBM seluler yang sudah tersebar ke wilayah pedalaman, seperti hutan, bisa jadi akan sangat sulit. Ketika pertahanan utama ICBM berbasis silo Rusia adalah kekerasannya, maka pertahanan utama ICBM seluler yakni kemampuan mereka untuk meninggalkan pangkalan dan menyebar ke wilayah pedalaman. Apalagi dalam kasus wilayah Rusia yang sangat luas, dengan waktu peringatan yang cukup dan visibilitas satelit yang tidak memadai bagi negara penyerang untuk melacak peluncur seluler. Jikapun mampu dilacak, area di mana ICBM seluler yang telah menyebar akan membutuhkan banyak hulu ledak untuk menyerang mereka semua. Dengan demikian, dalam situasi ini kemungkinan besar akan banyak ICBM seluler yang selamat dari serangan nuklir Amerika Serikat. Kesimpulannya, jika Amerika Serikat tidak mampu menghancurkan ICBM seluler Rusia dalam serangan pertama, maka akan menempatkan Amerika dalam resiko tinggi, yakni serangan dari ICBM seluler Rusia. Mengingat ICBM SS-25 dan SS-27 membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi. Perencana perang AS akan menargetkan pasukan ICBM seluler Rusia menggunakan rudal balistik peluncuran kapal selam Trisula II yang dipersenjatai dengan hulu ledak 475 kiloton W88. 8 titik akan dibatasi pada pangkalan operasi mobile SS-27 dan target garnisun. 2 semburan darat seberat 475 kiloton akan ditugaskan ke masing-masing dari 7 pangkalan operasi, dan 20 garnisun dalam semua serangan akan terdiri dari 54 hulu ledak dengan hasil total 26,7 megaton. Dari episode pertama untuk target ICBM berbasis silo Rusia, kemudian episode kedua untuk target kapal selam bertenaga nuklir Rusia, dan pengebom berat strategis Rusia, termasuk episode ketiga ini untuk target semua fasilitas nuklir dan fasilitas satelit Rusia, serta ICBM seluler Rusia. Semua target ini akan terintegrasi dalam satu strategi perang nuklir AS. Jika Amerika Serikat menyerang terlebih dahulu, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat betapa hancurnya Rusia jika ini terjadi, dan betapa kuatnya negara superpower Amerika Serikat dalam merobek dan memusnahkan Rusia. Tapi, semua ini akan sulit untuk tercapai, mengingat ada satu kelemahan utama strategi perang opsi 1 Amerika Serikat ini, yakni terlalu meremehkan dan mengabaikan sistem pertahanan udara Rusia, seperti radarnya dan sistem rudal pertahanan udara Rusia. Selain itu, termasuk senjata anti-satelit, dan tidak kalah pentingnya, ialah kekuatan intelijen rahasia Rusia. Tapi kita akan membahas semua ini di next video dan juga mengenai strategi perang nuklir Rusia. Terima kasih sudah menonton.